bagaimana kalau anakmu saya bawa ke panti asuhan. Nah, orang-orang di sana itu kalau berbicara tentang panti asuhan itu di pikirannya kayak pesantren. Makanya saya mengatakan kalau anak KP itu kayaknya multifungsi deh, multitasking banget. Iya. Di mana ditempatkan dia bisa beradaptasi gitu. Pinjam dulu 100 misalkan tuh. Misalkan pinjam dulu 100. Gimana sih caranya supaya uang 100 itu bisa saya dapatkan dari Kaswar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lentera Komunikasi. Hari ini saya bersama dengan alumnus Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Unismu Makassar yang sekarang berstatus sebagai mahasiswa di Kahfi Halide Motivator School, sekolah motivator pertama di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasir, Muhammad Hasir ya? Muhammad Hasir. Sudah lama tidak jumpa ya? Ya, sudah lama. Semenjak selesai wisuda, sibuk dengan dunia sendiri masing-masing, jadi jarang ketemu. Iya, karena seingat saya, kapan ya terakhir kita ketemu di kampus? Sudah cukup lama. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkesempatan untuk mengobrol. Ya, jadi di sesi saya kita mau bagaimana mengupas tentang perjalanan hidup. Oke. Karena semua perjalanan hidup itu punya makna, termasuk perjalanan hidupmu. Oh, shit. Muhammad Hasir, asalnya dari Sulawesi Barat, Mamuju. Mamuju ya? Iya, Di Mamuju di bagian mana? di bagian Kecamatan Kaluku, Desa Pemulukan. Kaluku, saya ingat Kaluku itu waktu saya ke Mamuju itu ada apa? Gong Perdamaian atau apa namanya? Ya, Gom Perdamaian. Di pantai Manakara. Manakara, iya. Manakara. Ada gong di situ, kemudian ada apa? Logo-logo wilayah. wilayah. Ah, saya baca di situ Kaluku. Kaluku ini dia jauh dari kota Mamuju. Kalau kan mungkin secara umum orang taunya Mamuju itu kota Mamuju gitu. Iya. Cuman Kaluku ini kan bukan di kotanya. Apakah jauh dari kota Mamuju? Nggak terlalu jauh sih. Tidak terlalu jauh. Iya. Sekitar ya kalau dari Kota Mamuju 30 menit lah. Oh, 30 menit berarti dekat sekali. Ji. Dekat. Jalan-jalan sampai juga. Jangan kaki nanti pincang. Iya. Ah, di sana di Kaluku, kampung sendiri itu berarti kecil di sana, kemudian jenjang pendidikan yang ditempuh di kampung itu sebelum merantau sampai apa? Sampai SMA. SMA di kampung. Kampung. Tapi SD itu nggak di kampung. Justru SD-nya lain. SD-nya lain. SD itu kayaknya sudah berapa kali pindah ya? 2 kali ya kalau nggak salah. Wah, ini kayaknya ada tanda-tanda pemberontak di sekolah ini. Atau tidak cocok. Nah, saya penasaran kenapa bisa SD. Biasa kan orang di kampung itu justru sekolah pertamanya TK atau SD-nya di kampung. Iya, iya. Kenapa Hasir sendiri justru sekolah SD-nya bukan di kampung halaman tapi SMP SMA di kampung? Iya. Kenapa seperti itu? Pertama itu sebenarnya awalnya begini. Orang tua kan sukanya dia sekolah agama. Nah, kebetulan ada orang nawarkan bagaimana kalau anakmu saya bawa ke panti asuhan. Nah, orang-orang di sana itu kalau berbicara tentang panti asuhan itu di pikirannya kayak pesantren. Oh, pesantren. Iya. Kalau saya panti asuhan itu di pikiranku berarti tempatnya yatim piatu, orang Nah, tidak ada orang tuanya. Tuh, jadi orang tua welcome dengan itu, menerima itu. Akhirnya saya dikirimlah ke gua Makassar kan. Orang tua disebut panti asuhan, di pikirannya panti asuhan sama dengan pesantren. Ya, saya ingat saya seperti itu. Akhirnya SD itu di gua di Makassar, tinggal di panti asuhan. Tidak selesai, ditarik lagi kembali ke kampungnya bapak. Sampai kelas berapa? Sampai kelas 6. Tidak selesai. Tidak selesai. Maksudnya sudah kelas 6 tapi Sudah belum kelas 6 lulus. tidak selesai. Sayang sekali. Jadi harus kembali ke kampung bapak menyelesaikan dulu baru lanjut lagi. Kenapa tiba-tiba pulang? Apa masalah yang dihadapi atau rindu rumah? Kalau rindu sudah pasti, tapi pemicu utamanya itu kemarin karena ayah bilang, "Loh kok tidak kayak pesantren?" Ya beliau kan berkunjung kan, lihat kok keadaannya. gini? Nah, kok gini, jadi ditarik karena tidak sesuai dengan ekspektasinya beliau. Kenapa SMP di kampung? Kan sudah pernah SD di luar. Kenapa sekarang di kampung enggak di luar lagi? Bapak bilang lebih dekat. Kemudian kalau selesai sekolah bisa bantu-bantu di kebun. Jadi beliau itu punya persiapan seperti itu. Silakan sekolah, kalau selesai sekolah silakan bantu di kebun. Oh gitu. Ya. Maksudnya kalau pulang sekolah bantu kebun. Ya. Kerja-kerja dan sebagainya.
di sana di kampung sendiri apa mata pencarian di sana? Perkebunan itu apakah sawah atau kakao atau apa? Coklat. Kalau dulu coklat kakao. Coklat ya, kakao. Sekarang itu beralih fungsi ke jagung. 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 Nah, justru berbeda sama saya. Kalau kampung saya itu Hmm. dulu kakao. Kayaknya dulu semua tempat itu coklat semua tuh, kakao semua. Hmm. Nah, tapi semakin ke sini itu berubah menjadi kelapa sawit. Kalau jadi kebun jagung kayaknya masih lebih mending ya. Maksudnya Ya, kalau kelapa ya. sawit tidak ada harapan kampung itu menjadi kota. Toh karena jadi kebun sawit. Iya, Kebun iya. sawit kan ini umurnya puluhan Ya, puluhan tahun. tahun, betul. Hasil di kampung itu sampai SD, kemudian SMP, SMA, apakah ada peluang untuk keluar misalnya ke pesantren lagi atau memang tidak ada pilihan lain harus sekolah di kampung? Selama sekolah dari SMP sampai SMA itu tidak ada. Memang fokusnya di kampung saja situ. Kampung Di saja. Kecamatan Kaluku itu saja. Berarti hanya berkutat di Di kecamatan. situ. Cuma kalau dibilang kayak keluar-keluar daerah sering karena kan aktif di organisasi. Mulai ikut organisasi itu dari kapan? Sebenarnya dari SD sih sudah. SD sudah organisasi. Ya, Kan sudah. kalau sekarang kita di kampus pernah menjadi ketua Hima Iya, Prodi Hima juga. Prodi KPI. Iya. Jadi basic berorganisasi sudah ada memang dari Sudah ada. SD. SD. SD apa itu organisasi SD? Saya masuk OSIS. pramuga. Oh, pramuka ya. Pramuga. Iya. Jadi terbiasa dengan seperti itu. Kemudian ketika SMP, SMP juga organisasi. masih organisasi pramuka masuk. Oh, berarti kan pramuka ini tidak anu ya, apa? Ada jenjangnya Ada begitu. jenjang. Iya. SD, SMP sampai SMA. SMA pasti pramuka juga. Masih pramuka, kemudian kalau di SMA itu banyak sih saya masuki. Mulai dari pramukanya, rohisnya, osisnya. Diikuti semua. Iya, kemudian tim sepak bolanya. Ah. Jadi SMA itu penghabisan untuk di situ. Semua organisasi dicobain. Iya, diikuti semua. Iya, kalau sekarang kan dikenal juga hasil suka olahraga, main bola, main futsal. Berarti memang dari sejak sekolah sudah terbiasa. Ya, Bapak juga biasakan itu dari kecil. Bapak jangan-jangan atlet. Pencak silat. Oh, pencak silat. Iya. Saya kira atlet olahraga bola ternyata atlet. Kalau pencak bola silat. aja suka, tapi beliau itu dulu pelatih pencak silat keliling kota Kecamatan Kaluku. Dulu pelatih, dulunya lagi berarti pemain. Pemain. Ikut ke turnamen Iya. apa? Kalau turnamen saya kurang tahu sih bagaimana ceritanya, tapi beliau sempat cerita beliau itu sempat melatih di beberapa daerah. Berarti pemain pro dulu sebelum Iya. jadi pelatih. Ya, legend. Legend ya, luar Legend biasa. Bapak. Nah, Hasir sampai ke Makassar ini kita tahu kan kuliah di Albir. Kenapa bisa sampai di Albir? Di Makassar kan sangat-sangat banyak tempat perkuliahan. Iya. Itu sih kayaknya takdir sih pertama. Ya, pasti takdir. Takdir. Ceritanya panjang sih, Kak. Sebenarnya saya tidak mau untuk merantau ke Kota Makassar. Karena pertama ibu saya itu tidak sepakat kalau saya harus kembali lagi ke Makassar. Terngiang-ngiang pada saat masih SD. Jadi dia tidak mengizinkan untuk kuliah di Makassar. Saya akhirnya daftar di Majene, Unsulbar. Di Bajene. Nah, jurusan hukum, maunya jurusan hukum kan. Suka dengan hukum. Tapi setelah tes-tes cari beasiswa tidak dapat. Berarti tujuan apa? Salah satu targetnya memang cari beasiswa. Cari beasiswa. Karena memang tidak mampu. Itu tahun berapa? Selesai SMA? 2017. 17. 2017. Itu sudah cari ke sana kemari beasiswa. Sempat berpikir di Palu tapi tidak ada peluang juga. Akhirnya putus asa sudah, tidak ada jalan keluar. Akhirnya ada senior. Senior di mana? Di kampung, Di kampung. atau Masih senior satu di sekolah? kecamatan. Jadi masih satu kecamatan, satu sekolah. Satu Tapi sekolah. beliau sudah selesai, baru saya masuk. Tapi kenal baik dengan beliau karena beliau itu sering bawa ceramah di kampung saya. Oh, Nah, jadi dai di sana. jadi ya? dai di sana. Insya Allah. Terus saya tanya begini, ada nggak Kak peluang untuk kuliah di Makassar? Yang beasiswa? Yang beasiswa. Beliau bilang gini, ada, tapi bahasa Arab. Saya berpikir dulu, kan saya dulu tidak suka bahasa Arab saya. Oh. Kalau ada masuk bahasa Arab saya keluar. Nah, masuk belajar. Akhirnya saya bilang, bolehlah kayaknya dicoba dulu deh. Akhirnya berangkatlah saya. Berangkat itu dari kampung diantar sama yang senior ini atau berangkat sendiri? Berangkat bersama dengan teman 3 orang. Dari sekolah yang sama? Dari sekolah yang sama. Tujuannya ke Albir semua? 2 orang ke Albir, 1 orang ke UIN. Itu sudah lulus baru ke Makassar atau seperti apa? Baru tes. Baru tes Baru ya? tes. Tapi saya hakul yakin sih bilang kalau sudah ada senior di dalam sih kayaknya bisa Besar deh. peluang masuk. Besar peluang masuk. Akhirnya sampai di sini lihat tesnya Albir pakai bahasa Arab, kayaknya enggak meyakinkan deh. Tapi selesai tes itu langsung keluar nama, oh ternyata lulus.
Ya itu di Albir ya, saya juga waktu masuk di Albir kan dari SMK tuh tidak ada basic bahasa Arab sama sama sekali. ya, betul. Jadi pas saya sampai di Makassar itu tesnya Albir begitu, bahasa Arab semua. Saya bilang apa mau diisikan ini. Betul betul. Nah semakin setelah selesai itu ternyata baru tahu bahwa itu tesnya itu bukan tes seleksi, tes untuk penempatan tingkat. Mustawa ya. Iya, Ya, mustawa mustawa. penempatan tingkatnya. Jadi ada semester persiapan kan, ada semester persiapan atau masuk semester 1. Betul. Jadi yang tidak ada memang basicnya bahasa Arab ya masuk di semester persiapan. Tamhidi ya kalau tidak salah. Ya, tamhidi namanya, 1 semester. Jadi kalau memang itu jadikan patokan kita lulus atau tidak, kayaknya kita tidak akan berada di sini. Tidak ada. Di Albir kemudian hasil belajar 2 tahun bahasa Arab. Saya penasaran, di Albir kan kita itu ada namanya pengabdian. Yap. Termasuk pas bulan Ramadan. Hasil pernah ikut itu? Kalau di Jawa Ramadan kayaknya enggak deh, enggak pernah. Yang pengabdian di mana? Pengabdian, kalau pengabdian memang yang 1 tahun kan? Ya. 1 tahun. Di daerah Buakang, Kecamatan Sapaya. Di Goa. Goa. Itu di sana sebagai apa? Macam-macam sih kak, makanya saya mengatakan kalau anak KP itu kayaknya multifungsi deh, multitasking banget. Iya. Di mana ditempatkan dia bisa beradaptasi gitu. Saya random sih kak kerjanya, bisa jadi pembina, jadi pokoknya macam-macam deh. Ada juga kayak langsung ke masyarakat. Kan di Albir itu kita dikirim ke pesantren. Nah, kalau hasil selain di dalam lingkup pesantren, saya keluar kak. Keluar juga ke masyarakat. Keluar juga. Bikin apa nih masyarakat? Kalau masyarakat lebih pengabdian kayak ngajar anak-anak ini belajar untuk bicara. Kan rata-rata di sana itu masih belum, kalau speak up untuk bicara di depan umum kayak susah banget. Jadi belajar public speaking lah ceritanya. Oh, berarti salah satu kegiatan selama di pesantren itu dibawakan termasuk di masyarakat itu mengajar public speaking. Ya. Public speaking itu kita tahu kan kalau Hasir juga termasuk concern dengan public speaking. Ya, betul kak, betul. Sejak kapan itu mulai mendalami dunia public speaking? Soalnya kalau mau mendalami di dunia public speaking itu dipicu sama dengan salah satu senior di KPI. Saya sangat tersentuh dan kena mental kayaknya deh. Hari itu saya bicara ngomong di suatu forum pertemuan dengan senior-senior tuh. Tapi saya bicaranya itu kayak belibet, kayak tidak tertata rapi begitu. Langsung dia ngomong kayak gini. Emang anak KPI gini ya, tidak bisa bicara ya, nggak bisa komunikasi langsung tuh kayak kok gini amat ya. Akhirnya mulai dari situ semua yang berhubungan dengan dunia public speaking itu saya masuki, belajar sedikit-sedikit. Pertama belajar public speaking itu belajar di mana? Apakah ikut kelas public speaking atau lewat YouTube atau mencari referensi sendiri? Referensi sendiri dulu sih. Kemudian ikut-ikut event, ada kayak komunitas dan sebagainya. Jadi tujuan pertama ini ikut mulai mendalami public speaking karena tadi sakit hati. Sakit hati ya, kena mental itu yang kemudian, iya juga ya. Kemudian lihat juga beberapa teman mahasiswa KPI yang kalau bicara sama dosen kan, itu harus melalui, misalnya melalui saya. Ketikin dong bagaimana caranya komunikasi dengan dosen. Hanya sekedar untuk komunikasi dengan dosen tidak bisa. Jadi saya berpikir, masa iya anak komunikasi nggak bisa bicara? Saking pentingnya itu komunikasi ya, cara berkomunikasi. Terkadang memang kita berpikir kan untuk apa belajar komunikasi, kan hari-hari juga kita berkomunikasi. Tapi setelah dia dalam baik-baik, komunikasi itu ngomong itu bukan ngomong doang. Bukan ngomong doang ya. Tapi bicara itu bisa menggerakkan orang. Itu saya pernah dengar sebuah kutipan seperti itu. Kalau di Cafe Halide Motivator School gak, itu ngomong dengan bicara itu beda. Ngomong dan bicara beda. Bedanya di mana? Kalau ngomong itu kak, pernah gak lihat ibu-ibu yang nongkrong kemudian cerita tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal batas? Mereka ngomong pokoknya mulai dari pembahasan A sampai pembahasan Z itu semua diomongin. Dalam kurung bergosip. Nah itu mereka tanpa sadar ngomong tuh. Istilahnya diistilahkan ngomong. Atau cerita nih, ada anak muda cerita dari pagi sampai subuh. Nah mereka tuh ngomong karena tidak ada batas waktunya. Dan biasanya gitu dia bicara tanpa sadar. Alam bawah sadar dia, artinya otomatis mengeluarkan itu. Tapi kalau bicara itu lebih kepada ada aturan-aturannya, dia sistematis. Ada pesan yang disampaikan. Ada pesan yang disampaikan, kemudian secara sadar menyampaikan itu.
kalau ngomong yang bisa saya tangkap itu dia bicara refleks saja, Ya, refleks. saling berbalas pesan, Pesan, ya ya. begitu. Kalau bicara ada niat, ada tujuan yang ingin disampaikan kepada orang yang diajak Ya, bicara. lebih tepatnya itu kalau di public speaking bicara itu ada tujuannya. Nah, seperti itu. Ngomong tidak ada tujuannya. Ada mungkin, tapi maksudku dia kebanyakan tanpa sadar sih membawakan itu. Istilahnya ngomong itu hanya untuk kegiatan sehari-hari. Iya, untuk ini saja kan. Kalau bicara itu dalam forum tertentu Iya, atau forum bicara tertentu. untuk membahas sesuatu. Iya. Itu secara definisi yang Secara diajarkan di. Iya, secara definisi sih yang saya pahami ya, Kak. Saya mau dengar juga tentang apa tadi namanya, Kahfi Halide Motivator School. Kahfi Halide Motivator School. Iya. Itu kenapa bisa sampai ikut di situ? Dapat infonya dari mana? Kenapa pilih itu? Kayak kelas public speaking kan bukan hanya itu. Sebenarnya banyak sih kelas-kelas yang ini sebelumnya sih. Tapi ada senior tawari ke adiknya, ada adiknya yang tinggal sama saya di Sepaya. Terus bilang begini, kamu tertarik nggak kalau ikut seminar public speaking? Saya niatnya Pak seminar aja dulu, nggak mau ikut untuk kuliah. Akhirnya ikut, ternyata enak cara penyampaian mentornya tadi itu. Akhirnya saya memutuskan boleh deh saya kuliah dulu. Tertariknya itu karena dia yang pertama diperbaiki itu adalah diri kita dulu. Jadi dia ke pola pikir kita dulu harus diperbaiki sebelum kita melangkah lebih jauh kayak teknik public speakingnya. Ini menarik karena saya tahunya itu public speaking sependek pengetahuan saya kayak itu tadi seminar atau kayak kelas public speaking mungkin 1-2 bulan itu sudah lama. Iya. Nah, saya baru dengar kelas public speaking 2 sekolah 2 tahun. 2 tahun betul. Lama betul kuliah. Ya, 2 tahun. Sama dengan kuliah. Ya, hampir mirip dengan di Albir. Ya, di Albir kita 4 semester juga. Ya, 2 tahun. Outputnya dari kelas itu apa ya sebenarnya yang ditujuan? Ya lebih utama sih Kak, jelas jadi pembicara sih, jadi pembicara. Cuman lebih detailnya pembicara yang masukku lebih betul-betul paham apa yang mau dibicarakan. Karena jujur ya Kak, banyak sekarang public speaker punya gelar public speaker, tapi kalau menyampaikan tidak ada makna yang kemudian bisa diterima sama audiens. Pernah gak sih Kak kita ikut sebuah ceramah atau pernah ikut kajian, itu kayak menggebu-gebu sekali tuh Yang menyampaikan. Tapi pas keluar dari ruangan, pas ditanya sama teman, tadi disampaikan apa sih? Iya juga ya, apa disampaikan ya? Tidak ada yang ditangkap. Tidak ada yang ditangkap. Cuman hanya sekedar untuk menerima ucapan dari dia, tapi tidak ada kayak pesan yang membekas. Kalau seperti itu, saat audiens tidak menangkap apa yang disampaikan oleh komunikator atau orang berbicara di depannya, yang salah berarti komunikatornya ya. Iya, yang menyampaikan. Maksudnya yang perlu dievaluasi itu dari caranya dia menyampaikan, kenapa sampai audiens ini tidak paham. Iya, betul. Bukan disalahkan audiensnya karena pengetahuanmu kurang, makanya kau tidak paham apa yang saya sampaikan. Itu dia Kak, betul. Kalau kita di motivator itu, kita bukan hanya sekedar memperhatikan diri kita ini, tidak. Tapi yang lebih penting itu adalah audiensnya dulu, menerima atau tidak. Seperti itu. Jadi bukan jadi bilang kayak harus nggak jago menyampaikan, tidak, tapi harus mampu juga memahami apa yang diinginkan oleh audiens. Karena kita bicara kayak seenaknya aja gitu, kayak ngucap selesai gitu, tanpa harus punya amanah, harus menyampaikan pesan yang ini loh, supaya mereka paham betul-betul apa yang disampaikan. Kalau hasil dari public speaking itu, kalau yang selama saya kenal kan kita paling sering ketemu di dunia perkuliahan di kampus. Jurusan komunikasi penyiaran Islam. Ya, tentunya kita belajar tentang teknik komunikasi juga. Selesai di jurusan KPI, lanjut di sekolah motivator. Sekolah motivator yang juga concernnya belajar tentang public speaking. Berarti pelajaran yang didapat selama perkuliahan itu dirasa belum cukup. Ya, kalau belum cukup betul Kak ya, belum cukup. Cuman saya merasa kalau selama saya kuliah di KPI, itu saya belum tahu secara detail ilmu yang kemudian dipelajari. Nanti bisa tahu istilah-istilahnya seperti itu. Kayak misalkan bagaimana sih caranya supaya misalkan kaswar kan, supaya bisa pinjam dulu 100 misalkan tuh. Misalkan pinjam dulu 100. Gimana sih caranya supaya uang 100 itu bisa saya dapatkan dari kaswar. Nah, di KPI kita diajarkan seperti itu. Tekniknya seperti ini, kalah menang. Artinya saya mengalah dulu, setelah itu saya menang. Artinya saya meminta-minta dulu, setelah itu saya dikasih, artinya saya menang. Nah, kalau di motivator itu ada namanya
mata kuliahnya itu simpati. Nah, simpati itu bagaimana caranya mendapatkan perhatian orang untuk kita. Pertama yang dilakukan sebelum menyampaikan tujuan kita, Hmm. berarti kita harus buat orang itu simpati dulu. Simpati dulu. Karena nggak mungkin dong langsung tiba-tiba 100. Tidak kenal siapa ini tiba-tiba datang. Ya. Teknik-tekniknya, kalau di kafe lebih kepada teknik-tekniknya. Sekarang sudah berjalan berapa lama? Ini sih sudah masuk akhir, semester akhir. Itu sudah mau diwisuda ya? Sudah mau wisuda, insya Allah bulan 12 nanti kalau Allah mengizinkan, insya Allah wisuda. Selesai. Itu di sekolah motivator itu kalau sudah bicara sampai 2 tahun, kan kadang orang ikut pelatihan saja, kursus saja, itu sudah ada gelarnya. Ya, Kalau ini ada gelarnya juga pasti. ada. Apakah dia sama dengan jenjang itu atau memang gelarnya ini khusus untuk orang yang belajar misalnya seperti minimal 2 tahun seperti itu, atau sama dengan gelar yang diberikan oleh orang yang ikut kursus atau workshop misalnya 1 bulan atau berapa lama? Kalau saya lihat sih Kak, hampir sama sih. Dari segi gelarnya Dari sama? segi gelarnya sama. Cuman kalau mungkin dari segi pengamalan ini kayaknya beda deh. Tentunya jauh. Iya, tentunya Karena kan misalnya orang kursus public speaking 1 bulan, Iya. ini 2 tahun. Iya. Kemarin ada teman yang 3 hari. 3 hari beliau ikut pelatihan, sudah dapat gelar itu. Secepat itu dia dapat. Gelar yang sama, Gelar yang sama. tapi di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Mungkin dari segi gelar enggak ada perbedaan, hampir sama, tapi itu tadi saya bilang perjalanan ilmunya itu kayaknya beda. Dari hasil sendiri itu belajar di sekolah public speaking itu angkatan keberapa? Saya masuk angkatan 4. Berarti sudah ada 3 angkatan yang selesai. Sudah ada. Ada yang dikenal dari situ angkatan itu? Ada beberapa orang yang sering juga masih ikut untuk itu uniknya sih di kampus itu, kita nggak dibatasi untuk kalau udah selesai nggak usah datang lagi, justru kalau selesai datang lagi yuk belajar, jadi kayak merefleksi kembali apa yang sudah dipelajari. Ada sekolahnya, maksudnya dia ada kampusnya, ada tempatnya menetap atau seperti apa bentuknya? Ada kampus menetapnya di situ. Di Makassar mungkin bisa diinfokan, siapa tahu ada teman-teman Ya, juga. teman-teman nih mungkin mau bergabung nanti bulan 12 Kak. Bulan 12 nanti ada seminar komunikasi. Itu Speaking. jenjang untuk seperti orientasi, seperti Hasir dulu ikut seminarnya, kemudian tertarik ikut Ya, kuliahnya. kuliahnya. Itu yang akan ada nanti. Di bulan 12 insya Allah. Bulan Desember, Masya Allah. Kita akan datangkan langsung dari pusat pematerinya. Jadi materinya dari pusat mengadakan seminar. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang mau, Ya. saya sih sarannya anak-anak KPI sih masuk anak-anak komunikasi yang Ikut masih grogi gitu tampil di depan umum Ya. atau masih nervous gitu. Silakan gabung di situ tuh. Tambahan ilmu banget sih. Kalau dari segi budget itu seperti apa dia? Apakah dia untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah atau standar? Nah, kalau ini uang kuliah maksudnya kan? Iya. Pembayarannya. Heeh. Sebenarnya Kak 1 kali bayar Ji. Dia Untuk 2 mulai- tahun? Untuk 2 tahun. Serius saya. Bayarnya 20 juta? Enggak. Enggak sampai 1 juta. Itu saya bayar dulu 400 untuk seminarnya, plus itu kayak kita tinggal di hotel. Tinggal? Bukan tinggal sih, masuk Bu, difasilitasi di hotel, kemudian dikasih sertifikat seharian kan 400 hanya untuk itu doang, kemudian kita sudah bisa kuliah 2 tahun. Oh, seperti itu bentuknya. Seperti itu bentuknya. Jadi kayaknya belum ada sih kampus kayak gini deh. Belum ada di Belum Makassar. ada. Iya, bisa menjadi referensi tambahan untuk yang mau belajar public speaking lebih dalam di sekolah Kahfi Halide Motivator School. Luar biasa. Hasir, mungkin di sesi terakhir kita pembahasan ini sebenarnya banyak yang ingin dibincangkan bersama ya. Tentunya. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Nah, Hasir selama perjalanan ini kan merantau sampai ke Makassar. Apa yang didapat di Makassar ini yang bisa menjadi pelajaran sampai sekarang teringat? Nggak ada sih pelajaran paling berkesan kecuali di Himaprodi sih. Himaprodi ya, dalam karena di sana berorganisasi. saya mengawali proses mengenal kayak public speaking kayak tadi yang saya katakan bahwa ternyata terkadang kata-kata yang buruk itu Kak tidak selamanya buruk untuk kehidupan kita. Terkadang kata-kata buruk itu juga menjadi motivasi besar untuk berkembang. Tergantung dari cara kita Tergantung merespon. pola pikir kita merespon itu. Saya pernah dengar kutipan juga bahwa ketika orang bicara sama kita itu, kita ada pilihan tersinggung atau tidak tersinggung. Ya. Dan tersinggung itu diterima bukan diberikan. Mm-mm. Karena apa saja yang dibilang sama orang
posisi kita sebagai yang dibicarai itu ya, bisa menerima itu dan menjadi tersinggung, atau menerima itu dan menjadikan sebagai introspeksi diri. betul, betul. Jadi kita tidak bisa membatasi diri, takut bicara nanti orang tersinggung, Ya, karena tersinggung itu diterima bukan diberikan. betul, betul. Terima kasih Hasir, luar Siap, biasa perbincangan kita hari ini. Semoga bisa menjadi informasi dan juga tentunya berbagi pengalaman kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Yap. Semoga di lain waktu bisa bertemu lagi dan Insya mengobrol Allah. untuk pembahasan yang lain. Lain. Terima kasih. Itu perbincangan saya bersama Muhammad Hasir, yang mana sekarang tadi saya sampaikan sekolah di Kahfi Halidia Motivator School. Untuk teman-teman yang juga ingin belajar komunikasi, bisa mendaftar di sana dan bergabung di Kahfi Halidia Motivator School. Sekalian promosi ya. Ya, Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.